Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya ingin meminta izin kepada Bapak Sparta untuk menyampaikan materi dan diskusi kami kali ini. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Revi Arti Susandi dengan NIM 2019 1211 021. Yang kedua ada Retno Dwi Ningtyas dengan NIM 2019 1211 037. Yang ketiga ada Mela Sofa Ningtyas dengan NIM 2019 1211 047. Kali ini kami akan membahas materi dan soal dari akuntansi keuangan menengah 2. Di Vertex, secara definisi, pajak tangguhan juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sudut pandang akuntansi sebagai akun aset maupun dari sisi liabilitas atau utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan di masa mendatang pada pihak lain. Definisi berdasarkan sudut pandang aset. Dilihat dari sisi aset, pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan atau PPh yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Selanjutnya definisi berdasarkan sudut pandang liabilitas. Pajak tangguhan sebenarnya timbul karena perbedaan beban antara peraturan perpajakan atau fiskal dengan standar akuntansi keuangan atau komersial. Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan atau beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda. Namun, pada akhirnya, secara keseluruhan, jumlah total yang diakui antara peraturan secara fiskal dan komersial akan sama. Perbedaan ini biasa dikenal dengan istilah temporary difference. Konsep dasar pajak tangguhan dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, biasanya wajib pajak menggunakan pendekatan akuntansi komersial, mulai dari pengakuan unsur pendapatan, pengakuan beban yang dijadikan pengurang, metode penyusutan untuk menentukan beban penyusutan aset, mengakui nilai sisa aset, dan penerapan jangka waktu untuk penyusutan, hingga penetapan besaran penyisihan atau biaya cadangan. Hasil penerapan ini tertuang dalam laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk menghitung beban dalam PPh terutang secara komersial oleh wajib pajak. Namun, untuk pelaporan SPT tahunan, PPh yang dihitung wajib pajak atas dasar laba komersial tidak bisa langsung ditetapkan sebagai beban pajak kini, karena untuk digunakan sebagai dasar pelaporan SPT tahunan, pendekatan yang digunakan adalah ketentuan perpajakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan beserta aturan pelaksanaan di bawahnya. Pendekatan ini berbeda dengan ketentuan yang digunakan dalam pendekatan menurut akuntansi komersial. Jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak, maka akan terbentuk kewajiban pajak tangguhan. Sebaliknya, bila laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak, maka akan terbentuk aset pajak tangguhan. Singkatnya, pajak tangguhan ini tidak bisa dihindari dan dapat muncul sebagai akibat adanya dua pendekatan yang harus dijalani dalam menghitung beban pajak kini. Nilai aset atau manfaat pajak jenis ini akan menghapus kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayarkan pada masa mendatang.
Nilai aset atau manfaat pajak ini timbul dari perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut perpajakan. Selanjutnya, manfaat pajak tangguhan, yaitu nilai aset atau manfaat dari pajak yang ditangguhkan akan menghapus kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayarkan pada masa mendatang. Nilai aset atau manfaat pajak ini timbul dari perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak. Perlakuan akuntansi pajak tangguhan berdasarkan PSAK nomor 46. Perlakuan akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan alias ditunda diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 46 atau PSAK nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Akuntansi pajak yang ditangguhkan terdiri dari 4 kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan, yaitu pengakuan aktiva atau aset dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan. Artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai kewajiban atau utang pajak yang ditangguhkan, dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan dalam PSAK nomor 46 paragraf 30. Pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode di mana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak yang secara substansif berlaku pada tanggal neraca. Secara teknis, pengakuan kewajiban dan aktiva pajak yang ditunda ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan serta perbedaan temporer atau waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Next. Lalu ada penyajian. Aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak terkini, serta disajikan dalam unsur non-current atau tidak lancar dalam neraca. Sementara beban atau penghasilan atau manfaat pajak yang ditangguhkan harus disajikan terpisah dengan beban pajak ini dalam laporan laba rugi perusahaan. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak yang ditunda harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini, atau PSAK nomor 46 paragraf 45. Next. Pengungkapan. Pengungkapan pajak yang ditangguhkan diatur dalam PSAK nomor 46 paragraf 56 sampai dengan paragraf 63. Pada paragraf 56 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak yang ditangguhkan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu yang pertama, jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Yang kedua, penjelasan mengenai hubungan antara beban atau penghasilan, pajak, dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut.
Yang pertama ada rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi serta tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Yang kedua, poin kedua itu ada rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya, perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. Jumlah atau batas waktu penggunaan jika ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut dan diakui sebagai aset pajak yang ditangguhkan pada neraca. Selanjutnya, soal dan jawabannya. Exercise 19 strip 2. Pertanyaannya, informasi berikut tersedia untuk MCQ untuk 2019. Yang pertama, kelebihan depresiasi pada pajak atas depresiasi buku senilai 40.000 euro. Perbedaan 40.000 euro ini akan berbalik secara merata selama tahun-tahun 2020 sampai 2023. Yang kedua, penangguhan untuk tujuan buku sebesar 25.000 US dollar dari sewa yang diterima di muka. Sewa akan dicatat sebagai pendapatan pada tahun 2020. Yang ketiga, pendapatan keuangan sebelum pajak, 350.000 euro. Yang keempat, tarif pajak untuk semua tahun 40%. Instruksinya, A. Hitung penghasilan kena pajak untuk 2019. Yang B. Membuat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terutang tahun 2019. Yang C. Siapkan ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2020 dengan asumsi penghasilan kena pajak sebesar 325.000 euro. Jawabannya yang A, pre-tax financial income for 2019 itu sebesar 350.000 euro. Terus excess of tax depreciation over book depreciation itu sebesar 40.000 dikurang. Terus rent received in advance sebesar 25.000. Terus ada taxable income sebesar 335.000 euro. Jawaban yang B, income tax expense sebesar 140.000, deferred tax asset sebesar 10.000, income tax payable sebesar 134.000 didapat dari 335.000 dikali 0,40. Terus ada deferred tax liability sebesar 16.000. Ini untuk perhitungan 10.000 dan 16.000-nya ada temporary difference, ada depreciation, and unrent. Terus future taxable atau deductible amount itu depreciation-nya 40.000, unrent-nya 25.000. Terus tax rate-nya sama-sama 40%. Jadi deferred tax-nya asetnya itu untuk depreciation 0, untuk liability 16.000 euro, untuk unrent-nya 10.000 di aset, dan jadi totalnya 10.000 di aset dan 16.000 di liability. Jawaban yang C, income tax expense itu sebesar 136.000
itu didapat dari 130.000 euro dikurang 4.000 ditambah 10.000. Terus ada deferred tax liability itu 4.000 didapat dari 10.000 dikali 0,40. Terus ada income tax payable sebesar 130.000 didapat dari 325.000 dikali 0,40. Selanjutnya ada deferred tax asset sebesar 10.000 didapat dari 25.000 dikali 0,40. Next. Selanjutnya exercise 1918. Selama tahun 2019, tahun pertama operasi Graham Flash, perusahaan melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar 250.000 euro. Tarif pajak yang berlaku Graham adalah 40% untuk 2019 dan 35% untuk tahun-tahun berikutnya. Graham berharap memiliki penghasilan kena pajak di masing-masing 5 tahun ke depan. Dampak perbedaan temporer yang ada pada tanggal 31 Desember 2019 pada SPT pajak masa depan dirangkum di bawah ini, yaitu tahun mendatang ada tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2024. Terus ada jumlah pajak masa depan atau dapat dikurangkan. Yang pertama, penjualan angsuran pada 2020 sebesar 32.000, pada 2021 32.000, pada 2022 32.000. Jadi totalnya 96.000. Penyusutannya pada 2020 sebesar 6.000, pada 2001 sebesar 6.000 dan selanjutnya sampai 2024 sebesar 6.000. Jadi totalnya 30.000. Selanjutnya sewa diterima di muka pada tahun 2020 sebesar 50.000, 2021 50.000, jadi totalnya 100.000. Selanjutnya, instruksi yang A, lengkapi jadwal di bawah ini untuk menghitung pajak tangguh tanggal 31 Desember 2019. Yang B, hitung penghasilan kena pajak untuk 2019. Yang C, buatlah ayat jurnal untuk mencatat utang pajak penghasilan, pajak tangguhan, dan beban pajak penghasilan untuk tahun 2019. Lalu ada Desember 31 2019. Ada temporary, ada difference asset, temporary difference asset, lalu ada future taxable atau deductible atau non-liability, lalu ada tax rate, ada deferred tax. Di temporary different asset ada installment sale sebesar 96.000 itu ditaruh di future taxable atau deductible amount liability. Lalu ada depreciation sebesar 30.000 total. Unearned rent sebesar 100.000 totalnya tanda tanya yaitu berapa? Next. Yang A ada temporary difference, lalu ada future taxable deductible amount, lalu ada tax rate, lalu ada di Desember 31 2019 ada deferred tax yaitu ada aset sama liability. Di temporary difference ada installment sales sebesar 96.000 itu ditaruh di future taxable deductible amount. Tax rate-nya sebesar 35%. Jadi hasilnya ada 33.600 di liability. Lalu ada depreciation sebesar 30.000. Tax rate-nya 35%. Hasilnya ditaruh di liability sebesar 10.500. Lalu ada unearned rent sebesar 100.000. Tax rate 35%. Hasilnya di aset sebesar 35.000. Totalnya ada 26.000. Dari 96 ditambah 30 dikurang 100.000. Lalu di aset totalnya ada 35.000 dan di liability totalnya ada 44.100.
Because of a flat tax rate, this total can be reconciled sama dengan 26.000 dikali 35% sama dengan 35.000 ditambah 44.100. Next. Yang B, pre-tax financial income for 2019 sebesar 250.000, lalu ada excess profit per book sebesar 96.000, ada excess depreciation per tax return sebesar 30.000, ada excess rental income per tax return sebesar 100.000, lalu taxable income-nya sebesar 224.000. Dari 250.000 dikurang 96.000 dikurang 30.000 ditambah 100.000. Yang C, ada income tax expense sebesar 98.700 di debit, lalu ada deferred tax asset di debit sebesar 35.000, lalu ada income tax payable sebesar 89.600 di kredit, lalu ada deferred tax liability di kredit sebesar 44.100. Ada taxable income sebesar 224.000, ada tax rate sebesar 40%, lalu ada income tax payable sebesar 89.600, ada deferred tax liability at the end of 2019 sebesar 44.100, ada deferred tax liability at the beginning of 2019 ada 0. Lalu ada deferred tax expense for 2019 atau net increase required and deferred tax liability sebesar 44.100. Selanjutnya, Lalu ada deferred tax asset at the end of 2019 sebesar 35.000 euro. Ada deferred tax asset at the beginning of 2019 0. Ada deferred tax benefit for 2019 atau net increase record in deferred tax asset sebesar 35.000 euro. Lalu ada deferred tax expense for 2019 sebesar 44.100 euro. Ada deferred tax benefit for 2019 sebesar 35.000 euro. Dan ada net deferred tax expense for 2019 yaitu 0. Lalu ada current tax expense for 2019 sebesar 9.100 euro. Lalu ada income tax payable sebesar 89.600 euro. Ada income tax expense for 2019 sebesar 98.700 euro. Terima kasih atas presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.